Ya kalau bicara hati ya angel sih mas, karena hati itu ya sifatnya abstrak gitu ya. Tidak ada orang yang tahu seluk beluknya hati itu seperti apa gitu, kecuali kita dengan Allah gitu. Jadi ya kalau hati itu tampak ya bisa dilihat, bisa diraba, ya mungkin akan bengkak saking diremesnya oleh kita setiap menit bahkan setiap detik ketika hendak berbicara buruk kepada orang lain, ketika hendak menghina orang lain. Itu kan kabeh itu berangkat dari hati gitu. Kan hati itu sebagai programmer gitu yang merogram seluruh anggota tubuh yang ada pada diri kita. Ya walaupun semuanya datang dari Allah gitu. Makanya sesuai selaras dengan pesan baginda Rasul, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu muttafaqun. Iya kan? Di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, ketika segumpal daging ini baik, saluhal jasadu kulluhu, maka seluruh jasad yang ada pada diri kita itu akan baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, ketika segumpal daging itu buruk, maka fasadal jasadu kulluhu, seluruh yang ada pada diri kita akan buruk. Apakah itu? Ala wahiyal qalbu, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hati. Kenapa kok innamal a'malu binniyat gitu loh? Kenapa kok setiap perbuatan itu tergantung niat gitu loh, ya kan? Setiap perbuatan tergantung niat. Niat ada di dalam hati. Jadi pusatnya itu kabeh apa yang setiap malam, setiap siang, pagi sore, apa yang kita lakukan itu berangkat dari hati mas. Ini tak lepas. Makanya kenapa kok afdolul ilmi, kata kitab-kitab, afdolul ilmi ilmul hal, ya kan? Kenapa kok afdolul ilmi, paling utamanya ilmu adalah ilmu hal, ilmu attitude, ilmu etika, ilmu moral, ilmu akhlak. Kenapa kok paling utamanya ilmu tata krama, ilmu moral? Kenapa kok gak ilmu tafsir, ilmu nahu, ilmu apa, fikih dan segala macam? Kenapa kok ilmu akhlak? Karena akhlak itu ada pada hati manusia. Akhlak itu ada pada hati manusia. Rungokno. Kalau akhlak itu ada di pikiran manusia, mengapa kita masih susah payah memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kita? Ya kan? Kalau akhlak memang ada di pikiran manusia, mengapa kita dianjurkan untuk diam, tidak membalas pada orang yang zolim kepada kita? Kita dianjurkan untuk tidak membalas orang yang menghina kita. Kita dianjurkan untuk diam, menerima orang-orang yang mencemooh, mengoceh kita dengan segala ocehan. Kita dianjurkan untuk diam, mengapa gitu loh? Kan pikiran gak nerima gitu loh. Saya ndak nerima ya, karena akhlak itu gak ada di sini, akhlak ada di dalam hati. Jadi kabeh mas, niat buruk, mau curi mamit ya, mau apa, mau menolong, itu dari hati kabeh mas. Jadi rawat baik-baik gitu. Ada banyak orang mengatakan bahagia itu ada pada orang lain ya. Lah kenapa kok statement yang semacam ini bisa muncul, bahagia ada pada orang lain? Ya karena misal ada orang kaya gitu, lalu ada orang miskin, ngendikan, waduh enaknya jadi sampean mas, bahagianya gitu, aduh banyak uang gitu, bahagia sentosa bersama keluarga, mau beli apa tinggal kasih duit beres gitu. Kalau saya mas, untuk mendapatkan uang 50.000 ya harus beras keringat banting tulang gitu. Itu kalau dapat mas 50, kadang 20, 30 mas gitu. Dibalas sama si kaya, weh anakan jadi sampean pak, sampean itu yo bahagia sama istri, sama anak, keluarga, makan cukup 1 hari 1 malam. Kalau saya pak masih untung kalau bisa tidur 2 jam dalam sehari semalam pak. Saya doa dibanter dengan segala permasalahan orang,
dibantar dengan rundingan perusahaan dan lain-lain sebagainya. Itu kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Yo angel mas, angel bener. Yo enakan jadi sampeyan pak. Yo. Jadi dari percecokan semacam ini itu menimbulkan statement masyarakat, akhirnya menyimpulkan bahagia ada pada orang lain. Nah ini sebenarnya salah gitu. Jika kebahagiaan itu harus berimbang dengan tingginya pangkat jabatan, jika ketenangan harus berimbang dengan gelimangnya harta dan tahta yang sedang kita emban, maka dengan cara apa lagi, bagaimana kita bisa berbahagia jika pangkat dan jabatan kita usai, jika harta dan tahta kita hilang dengan seketika, jika kebahagiaan itu bergantung pada paras dan perawakan seorang wanita kekasih yang sangat kita cintai. Bagaimana caranya kita untuk bisa berbahagia jika gadis yang sangat kita cintai, jika wanita yang sangat kita kagumi tiba-tiba pergi meninggalkan kita? Bahagia itu ada pada diri kita, dan sejatinya kebahagiaan itu